Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Hima dengan NIM 2141010300025 akan mempresentasikan tentang sejarah filsafat pendidikan. Sejarah filsafat pendidikan. Awal mulanya filsafat, terutama filsafat barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka yang tidak lagi menguntungkan diri kepada dogma agama untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang muncul. Menurut persebarannya, di Cina muncul filosof seperti Confucius, Lao Tse, Nguzu, dan di India sejak 1000 tahun sebelum Masehi muncul pemikir-pemikir yang disebut sebagai Brahmana. Kemudian pada abad ke-6 muncul Siddhartha Gautama dengan membawa ajaran Buddha. Di Persia juga telah ada ajaran Zoroaster yang muncul pada abad ke-7 sebelum Masehi. Perkembangan filsafat barat juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan peradaban Islam yang memberi kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Islam yang berkembang pada abad ke-7 di Jazirah Arab menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru. Setelah kematian Aristoteles, filsafat menyebar luas di berbagai penjuru dunia. Filsafat Yunani kemudian berbenturan dengan sistem pemikiran yang berbeda. Seperti di timur filsafat Yunani berbenturan dengan agama Buddha, di Persia filsafat Yunani berbenturan dengan Zoroaster, dan di Palestina mereka berhadapan dengan Yahudi. Dari benturan-benturan pemikiran ini, maka terjadilah asimilasi pemikiran yang kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran baru, hasil sintesa filsafat Yunani dan filsafat lain. Perkembangan filsafat barat juga tidak bisa dilepas dari perkembangan peradaban Islam yang memberi kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Islam yang berkembang pada abad ke-7 di Jazirah Arab menyebar dengan cepat ke penjuru dunia. Pada awal perkembangan Islam ini belum dikenal istilah sebagai filsafat Islam. Dengan perkembangan Islam dan kebutuhan akan pemahaman keislaman, maka ulama-ulama Islam yang kemudian mulai menggali aspek-aspek filsafat, terutama filsafat Plato dan Aristoteles. 6 di antara filsuf Islam generasi awal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Razi. Kemudian muncul filsuf generasi berikutnya seperti Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Fakhruddin Ar-Razi, Suhrawardi, Ibnu Arabi. Apa sih sebenarnya filsafat? Menurut Harun Nasution, filsafat berasal dari kata Yunani yang tersusun dari 2 kata, yaitu philein, artinya cinta, dan sophos, artinya hikmat. Jadi, filsafat adalah cinta kebijakan, atau hikmah, atau kebebasan. Senada dengan Harun Nasution, Tobrani mengemukakan pendapat bahwa filsafat berarti cinta kebenaran atau al-haq, dan kebijaksanaan al-hikmah. Penggunaan istilah cinta bukan istilah lain, misalnya penemu, pemilik, dan penjaga, menggambarkan sikap rendah hati para filsuf akan keterbatasannya dalam usaha menggapai kebenaran dan kebijaksanaan. Filsafat dibagi menjadi 3, yaitu filsafat zaman klasik, filsafat zaman abad pertengahan, dan filsafat zaman modern. Filsafat zaman klasik zaman ini terjadi pada zaman keemasan Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian filsafat abad pertengahan
berkembang banyak membicarakan permasalahan teologis dan alam. Di antara filsuf abad pertengahan adalah Boethius, Maximus, Peter Damian, Thomas Aquinas. Modern. Filsafat barat modern dimulai pada tahun 1500 yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa periode, yaitu Renaissance. Pada periode ini, tema-tema pemikiran para filsuf pada saat itu berkisar adalah masalah humanisme, sosial, dan politik. Di antara filsuf pada fase ini adalah Niccolo Machiavelli, Sir Francis. Filsafat pada masa modern dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Periode modern awal. Pada periode ini didominasi oleh pemikiran empiris dan rasional. Filsuf pada periode ini diantaranya René Descartes, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Jean-Jacques Rousseau, Benedict Immanuel Kant. Periode pencerahan. Pada periode ini, filsafat didominasi pemikiran bertemakan Tuhan, akal, alam, dan kemanusiaan. Di antara filsuf periode ini adalah John Locke, George Berkeley, David Hume, John Stuart Mill, Henry Sidgwick, Karl Marx, Charles Darwin, George Wilhelm, Friedrich Hegel, Auguste Comte, Karl Sanders Peirce, Friedrich Nietzsche. Yang ketiga yaitu kontemporer. Filsafat pada abad ke-20 ditandai dengan pemisah dua tradisi pemikiran, yaitu analisa logis yang diperkenalkan oleh Locke dan Hume dengan analisa spekulatif dan Hegel. Para filsuf pada periode ini seperti Michel Foucault, Martin Heidegger, Karl Popper, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Jürgen Habermas, Richard Rorty, Feyerabend, Jacques Derrida, Mazhab Frankfurt. Objek dan landasan filsafat. Objek dalam kajian filsafat adalah Tuhan, alam, manusia, segala yang ada dan yang mungkin ada. Plato membagi objek filsafat menjadi dua, yaitu 1. Objek materia, segala sesuatu yang menjadi masalah filsafat, segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh atau dalam filsafat, yakni segala yang ada yang meliputi hakikat Tuhan, alam, dan manusia. 2. Objek forma, mencari keterangan yang sedalam-dalamnya atau radikal tentang objek materia filsafat, yakni segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.